Jadi melihatnya akan seperti apa pasar keuangan kita. Jika ternyata nanti The Fed memangkas suku bunganya, apakah pasar keuangan kita akan menarik dan apakah akan ada capital inflow begitu ke pasar keuangan kita? Ya, saya kira capital inflow akan terjadi ya di pasar kita, meskipun kita lihat year to date baik obligasi maupun saham itu sudah mulai inflow kan ya. Gitu. Bahkan kalau 2 bulan terakhir saya kira net inflow-nya itu udah 50% dari net inflow year to date ya untuk pasar saham misalnya seperti itu. Jadi memang pelaku pasar sudah mendahului. Karena kita ingat ya, kalau suku bunga di Amerika itu turun, maka itu akan terjadi perpindahan lah dari developed market, dari Amerika ke emerging market gitu ya. Akan kembali lagi lah pulang kandang gitu ya. Gitu. Baik, lalu jika ternyata nanti memang The Fed memangkas suku bunganya, lalu juga Bank Indonesia memangkas suku bunganya, secara outlook sendiri ya, kebijakan moneter dari Bank Indonesia untuk di tahun 2024, para pelaku pasar berharapnya akan seperti apa? Ya, saya kira sih bisa ikut mengikuti ya. Kalau Fed misalnya bisa 2 kali memangkas di 50 basis point ya, kita juga berpikir mudah-mudahan Bank Indonesia sama ya, bisa melakukan hal yang sama gitu. Baik, lalu jika ternyata memang nanti benar-benar terpangkas suku bunganya, artinya untuk di tanah air sendiri begitu ya, prospek untuk investasi di tanah air seperti apa? Boleh dilihat mungkin dari sisi instrumen investasi mana saja yang akan lebih menarik lagi gitu ya bagi para pelaku pasar. Ya, pertama sih pasti yang langsung terkena itu obligasi ya, terutama obligasi pemerintah jangka panjang. Saya kira akan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan ya, karena itu kan ada sensitivitasnya gitu ya, semakin panjang kenaikan harganya akan semakin tinggi. Lalu yang kedua yang kita udah lihat saat ini itu di pasar saham ya, pasar saham kita sudah all time high di 7.800 ya. Nah, jadi saya lihat beberapa analis sudah mulai upgrade lagi ke 8.000 ya gitu. Kalau bulan-bulan lalu kayaknya masih biasa-biasa aja ya, ekspektasi masih di bawah 8.000 ya, sekarang udah 7.400-an gitu ya. Sekarang udah mulai ingin di-upgrade lagi ke 8.000, udah mulai punya confidence lah gitu. Dan memang pasar modal kita kan salah satu katalisnya kan memang inflow ya dari foreign fund ya gitu. Baik, tapi Anda sendiri melihat apakah pasar saham kita begitu atau IHSG kita mampu untuk menyentuh level 8.000-nya sampai dengan akhir tahun 2024 ini? Nah, jadi gini biasanya di akhir, maksudnya sampai dengan akhir 2024 ya, apakah di ada peluang? akhir ya. Jadi memang market kita itu biasanya tuh naik karena ekspektasi, turun karena fakta gitu. Jadi kita nih semua lagi nungguin kan Fed Fund turun, BI juga menurunkan suku bunganya gitu. Nah, once itu kejadian, saya kira akan ada koreksi dulu ya. Saya nggak tahu apa di bulan September atau misalnya di Oktober ya. Nah, tapi setelah itu market kita akan bergerak lagi naik ya untuk melihat lagi ekspektasi di tahun depan juga. Dan saya kira di tahun depan malah potensi penurunannya lebih tinggi lagi ya, bisa sekitar 100 basis point di Fed Fund-nya ya. Jadi kalau ngelihat angka sana kan harusnya kenaikan ini akan terus menerus ya, meskipun pasti ada beberapa kali kayak healthy correction lah kalau saya bilang. Baik, jika ternyata nanti suku bunga benar-benar dipangkas oleh The Fed dan juga Bank Indonesia begitu ya, lalu juga likuiditas membaik begitu. Sektor-sektor apa saja yang akan mengalami peningkatan atau mungkin sektor-sektor mana saja yang akan moncer? Ya, saya sih kira yang hubungannya dengan interest rate sensitive stock gitu ya. Pertama tentu perbankan gitu, karena dia yang akan mendapatkan keuntungan dari penurunan suku bunga. Lalu kemudian yang kedua itu adalah sektor yang terkait dengan penjualan mobil dan juga properti ya, karena sektor itu sangat didrive oleh suku bunga yang murah ya gitu. Jadi kalau KPR kita bisa turun, cicilan mobil kita turun, saya kira itu yang akan lari ya, selain dari perbankan gitu. Baik, mengamati pergerakan saham-saham di sektor teknologi ya, kalau kita lihat di tahun 2022, di tahun 2023 nih saham-saham di sektor teknologi boleh dibilang saham-saham yang cukup terdampak begitu ya dengan era suku bunga tinggi. Tapi mengamati
pergerakan dari saham-saham di sektor teknologi ya di sepanjang bulan September ini, bahkan di perdagangan kemarin begitu penguatannya hampir menyentuh 2%, berada di 1,5% begitu ya. Cukup tinggi begitu penguatannya. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah penguatan dari saham-saham di sektor teknologi ini masih akan terus berlanjut jika ternyata nanti The Fed benar-benar memangkas suku bunga acuannya? Ya saya kira demikian ya, terutama saya lihat dari tren global gitu. Tren global tuh sekarang terutama teknologi AI ya, saham-saham AI kayak Nvidia gitu dan yang lain-lain itu kan cukup mengalami kenaikan yang luar biasa, dan ke depan ya teknologi ini kan tetap akan jadi penopang yang utama ya gitu. Nah kalau di kita apa ya, memang sih ada beberapa kemarin yang naik, saya lihat kayak Goto gitu ya, udah mulai naik ya dari level terendahnya kan sempat menyentuh 50 ya kalau saya ini ya, sekarang kan udah mungkin naik di 58 ya. Jadi memang sudah ada ke arah sana gitu. Namun ya balik lagi juga bagaimanapun teknologi itu kita harus lihat yang kedepannya akan tetap dicari ya, terutama dari sisi mungkin dari AI related sama database related lah kalau saya kira. Baik, yang akan